Bagi kamu yang sudah lelah dibohongi, mulailah siapkan diri untuk terhindar dari perkataan-perkataan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sebab, kamu mungkin akan sulit untuk mengubah karakter seorang pembohong untuk menjadi jujur. Namun, kamu bisa belajar untuk menghindar dari kemungkinan terhianati oleh kebohongannya. Tapi ku takkan lagi dapat kau bohongi dan terhianati janji-janjimu yang semua ternyata janji yang palsu. Hai guys, bertemu lagi di Alvlog Cerita Kehidupan. Kali ini aku akan menceritakan pengamatanku tentang berbohong. Lalu, apakah orang tersebut sadar tidak sih bahwa dia sedang berbohong? Nah, kalian bisa komen di bawah ya. Juga jangan lupa subscribe dan like-nya dulu ya guys. Ada beragam alasan atau motif sebenarnya untuk seseorang melakukan kebohongan. Mulai dari alasan untuk menghindari perasaan tidak enak, untuk merasa lebih dihargai, ataupun untuk membuat orang lain merasa kagum. Juga untuk mendapatkan keuntungan materi. Ada lagi sebagai perisai untuk menyelamatkan diri dari situasi tidak enak atau menutupi kelemahan diri. Yang parah jika sudah menjadi kebiasaan dan menjadi kegemaran. Lalu sekarang ada yang menjadi viral, yaitu kebohongan untuk meningkatkan status. Ada jenis bohong yang sering kali disebut sebagai bohong untuk kebaikan atau white lies. Bohong baik. Menurut kamu gimana guys? Setuju nggak dengan white lies? Tulis komen di bawah ya. Benarkah mengetahui ciri-ciri orang bohong cukup untuk bisa membuat kamu terhindar dari kebohongan? Mungkin iya, mungkin juga tidak guys. Namun, tidak ada salahnya kamu mendengarkan ciri-ciri orang yang sedang berbohong berikut ini. Kamu bisa nilai apakah semua ini dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak. Go! Yang pertama, melalui tanda-tanda ekspresi wajah. Seseorang yang berbohong akan mengalami suatu yang emosional. Ia tidak menyadari bahwa ekspresinya dapat dikenali di wajahnya. Ekspresi tersebut digerakkan oleh otot-otot yang berada di sekitar alis, dahi, dan bibir. Saat berkata bohong, wajah tampak lebih banyak mengalami kontraksi otot di sekitar dahi dan pipi. Dahi yang tampak jelas berkerut saat seseorang berbicara merupakan salah satu tanda kejujurannya dipertanyakan. Yang kedua, menghindari kontak mata kepada lawan bicaranya saat berbohong, atau sedikit ragu-ragu menatap secara langsung padamu dan akan mencari tujuan lain untuk dilihatnya, seperti menoleh kanan kiri ataupun kepala tertunduk yang berarti mengarahkan pandangannya ke bawah. Tapi bisa juga loh saat seseorang berbohong mencoba membuka matanya lebar-lebar agar percaya diri dan ingin kamu percaya dengan apa yang ia katakan. Ia akan mencoba menatapmu untuk membuat dirinya tampak dapat dipercaya. Tetapi keadaan mata ini tidak bisa dijadikan tolok ukur utama guys. Mata yang tidak fokus saat bercerita bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut sedang mencoba mengakses memori yang sudah tersimpan cukup lama, atau berusaha mengingat pengalaman lamanya. Ataupun jika ada yang berbohong dengan mata yang mencoba menatapmu bulat-bulat, karena mungkin dia sudah terbiasa berbohong guys. Yang ketiga, seseorang yang sedang berbohong cenderung memberikan senyum palsu, seperti menyeringai tanpa alasan yang jelas saat sedang asik dalam pembicaraan. Hal ini dilakukan oleh orang yang berbohong untuk menutupi apa yang sedang disembunyikannya. Yang harus kamu ketahui bahwa senyum yang sebenarnya jujur dan tulus itu saat seseorang senyum merekah akan merebak ke seluruh wajah dan mengeriputkan mata. Hal ini bisa kamu buktikan sendiri di depan cermin. Tapi jika wajah yang sudah dibotoks
akan sulit mencari senyum jujur dan tulus ya guys. Yang keempat, menggigit bibir dan merasa mulut kering. Orang yang suka berbohong sulit berbicara karena mulutnya sering kering dan mengalami penurunan sistem pada produksi air liurnya. Terkadang, setelah berbicara, dia akan mengeluarkan reaksi rileks, yaitu menggigit bibirnya. Lalu, jika kamu menawarkan segelas air kepada orang ini, dia kemungkinan akan meminumnya dengan sangat cepat. Selanjutnya yang kelima, bicaranya tidak jelas dan tidak rinci. Jika kamu memaksanya untuk menjelaskan, dia tidak bisa memberikan detail peristiwa yang diceritakannya. Malah, mungkin akan mutar-mutar ceritanya dan akan membuat kamu yang mendengarkan menjadi bingung. Yang keenam, mengulang pertanyaan yang kamu berikan sebelum dia menjawabnya, atau menjawab pertanyaanmu dengan pertanyaan lagi. Orang yang berbohong biasanya akan mengurangi risiko terdeteksi, sehingga saat seorang penipu atau pembohong diajukan pertanyaan, maka dia akan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Pembohong akan suka mengatakan sebuah pertanyaan balik padamu, dibandingkan menjawab atau menjelaskan apa yang menjadi jawabannya guys. Yang ketujuh, bicara tidak natural, terputus-putus, dan kalimatnya tidak padu, bahkan dengan nafas yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, coba saja perhatikan cara berbicara lawan bicaramu. Apabila dia berkata jujur, maka dapat dipastikan bahwa dia akan menyampaikan pembicaraan itu dengan lancar dan tidak perlu banyak berpikir. Dan kamu perlu ketahui bahwa seseorang yang berbohong akan berbicara tidak selancar biasanya, termasuk kalau sedang menceritakan sesuatu meskipun cerita itu telah dikarang sebelumnya. Yang kedelapan, cara berbicaranya sedikit tergesa-gesa, dikarenakan ada sesuatu hal yang disembunyikannya. Namun jangan salah, orang yang melakukan nafas panjang sekalipun, dalam artian tidak terlalu ngos-ngosan dalam bernafas, dapat juga berbohong. Oleh karena itu, perhatikan cara bernafas lawan bicaramu ya guys. Apabila dia berbohong, cara bernafas yang dilakukannya akan berubah-ubah karena dia tidak akan merasa rileks. Kesembilan, melakukan grooming behavior. Terlalu banyak menyentuh bagian tubuh atau bisa juga disebut gugup dan grogi. Hal ini biasa dilakukan saat orang yang berbohong menjadi salah tingkah. Contohnya adalah menyentuh bagian bibir, samping leher, wajah maupun hidung, dan juga mengeluarkan keringat dingin, lalu tangan dan kakinya bergerak-gerak tidak tenang. Selanjutnya yang ke-10, tidak yakin atau ragu akan topik yang diceritakannya sendiri. Itu terasa melalui intonasi kalimat dengan nada suara yang tiba-tiba pelan. Apabila dia awalnya memulai suatu pembicaraan dengan nada yang normal, biasa-biasa, atau juga berapi-api, lalu mendadak di tengah atau akhir dia berbicara dengan nada suara yang berubah menjadi lebih pelan dan terkesan hati-hati, maka kamu perlu berhati-hati guys akan kata-katanya, karena bisa saja dia sedang berbohong kepadamu. Ke-11, merasa terganggu saat kamu menanyakan kebenaran ceritanya dan malah menjadi marah kepadamu. Ke-12, bercerita tanpa ekspresi dan sangat membatasi gerak. Berpegangan terpaku pada satu benda. Ini disebabkan ada sejumlah orang yang akan gemetaran jika berbohong. Oleh karenanya, dia memegang satu benda agar tidak terlihat dia gemetaran. Ini yang terakhir guys, ke-13. Postur tubuh terlihat seperti orang yang bosan karena tidak ingin ditanya lebih jauh. Jika kamu memaksakan bertanya kepadanya, dia akan berpikir terlalu keras dengan butuh waktu jeda yang lama atau menunda menjawabnya. Nah, sebanyak itu ya yang aku bagikan. Tapi masih ada wajah sebagian orang yang dapat mengecoh orang lain guys, dan menyangka apa yang dikatakannya selalu jujur.
walaupun ternyata berkata bohong. Wajah-wajah tidak berdosa ini umumnya terlihat simetris antara sisi kanan dan kiri. Tampak menarik dengan mata yang besar, memiliki kulit halus dan dahi lebar yang sesuai dengan bentuk dagunya, atau sering dikategorikan memiliki wajah bayi atau baby face. Ayo, mukanya siapa itu? Memang tidak mudah mengenali ciri-ciri orang bohong, namun hal ini berguna untuk dipelajari. Siapa tahu jika suatu saat nanti kamu dihadapkan dengan kebohongan yang berpotensi merugikan, sehingga tidak ada salahnya menjadi lebih waspada. Jadi kesimpulannya, berbohong itu tindakan sadar atau tidak, guys? Berbohong itu adalah tindakan sadar yang merupakan tindakan manipulasi data agar lawan bicara percaya dengan apa yang dikatakan. Proses ini akan menjadi rumit karena pernyataan bohong akan diikuti dengan kebohongan selanjutnya dan juga ada fakta imajinasi baru yang dibangun di atas kebohongan tersebut. Hal yang paling bisa kamu lakukan untuk melihat atau mendeteksi seseorang berbohong atau tidak adalah dari kekonsistenan cerita yang dikatakannya. Oke, done. Wait for my next videos. I'm out. Semua ternyata